Shogun. Shogun itu adalah satu pasukan elit tentara Jepang zaman kerajaan dulu yang ditugaskan untuk melakukan misi-misi rahasia. Yang punya keahlian baik itu menyelinap, baik itu menggunakan bermacam senjata secara cepat. Dan dia bekas Shogun, bekas keturunan Shogun. Makanya ada istilah Shogun Ninja. Shogun Ninja itu sebenarnya tentara elit Jepang tapi rahasia, tentara rahasia. Ya. Pada waktu itu Master Tamahara itu tidak menganggap saya itu murid, enggak. Saya juga tidak mau dijadikan murid. Cuma dia ngasih pelajaran tentang ini loh, ilmu ini loh, ini termasuk ilmu samurai, ilmu yang lainnya, termasuk tenaga dalamnya versi Jepang. Berikutnya ada lagi orang Cina. Orang Cina itu dulu ketelahnya tuh babak bengkok karena tangannya bengkok. Tapi dia ahli kungfu dari Santung. Dia mengangkat 4 orang termasuk saya mengajarkan ilmunya, tapi sama, saya tidak dijadikan murid, tidak diangkat sebagai muridnya, dan saya juga tidak mau diangkat sebagai murid. Cuma dia mengajarkan ilmu ke saya dengan versi yang berbeda lagi, yaitu yang dia ajarkan ilmu dari nenek moyang, yaitu di Santung dulu. Makanya setelah sekian tahun berjalan, saya itu pernah diseleksi untuk melatih militer, ya. Jadi waktu itu di Kodim sana Kebumen diseleksi beberapa pendekar untuk dijadikan pelatih di situ. Dari 74 pendekar yang kepilih itu alhamdulillah itu saya. Jadi saya dikontrak 5 tahun melatih khusus abri, dan materi yang saya sampaikan ya apa yang pernah saya pelajari dari orang Jepang saya sebagian terapkan, karena Jepang itu identik dengan karate, itu saya terapkan fondasinya dari karate. Dari Cina saya terapkan bagian. Tapi yang paling diutamakan adalah karena saya itu orang Indonesia, ilmunya itu silat, itu yang paling saya tonjolkan silat. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau kalian bertanya-tanya guru saya itu siapa, saya jawabnya guru saya diri saya sendiri. Alasan saya termasuk saya punya kemampuan seperti melempar senjata rahasia. Yang mengajari saya itu tidak pernah mengajar saya, hanya dia menunjukkan ini loh senjata rahasia, sampai namanya daun ilalang. Daun ilalang itu bisa digunakan untuk senjata, nancep di pohon bisa. Dia tidak mengajarkan, cuma ngasih tahu ini loh, cuma ngasih contoh caranya ini silakan dipelajari sendiri. Sampai bertahun-tahun saya sampai bisa ke situ, cuman yang bisa saya gunakan benda logam. Kalau seperti daun dan seperti daun padi, saya tidak mampu karena keterbatasan tenaga dalamnya. Jadi saya itu dari kecil, mulai tahun 65. Tahun 65 itu sedang rame-ramenya pemberontakan Gestapo PKI. Jadi keluarga saya dituntut harus bisa bela diri, harus bisa membela dirinya sendiri. Karena waktu itu keluarga saya itu dikejar-kejar oleh orang-orang PKI, mau dibunuh. Makanya orang tua saya itu punya inisiatif harus panggil guru-guru bela diri. Zaman sekarang saya kembangkan satu silat. Jadi campur adukkan hasil sampai mendirikan perguruan namanya Lawa Hitam. Lawa Hitam itu tahun 80 mulainya itu. Tapi tanggapan masyarakat itu negatif. Oh jemelu kayak Mas Basuki, yakin ini hitam. Itu akhirnya tahun 84 saya lupa ingat, tapi yang jelas pada waktu itu kumpul anggota Polsek dulu yang sekarang sebagai tokoh yang paling dituakan tuh Bapak Marti ini dulu mantan Kapolsek, ini masih begitu. Itu yang menyarankan saya memberikan ide-ide ini namanya ini yang kira-kira tidak terlalu
dianggap menyimpang, tidak hitam. Dari nama Pancabela, dari nama apalagi itu ya jelas sebenarnya Triguna Sakti yang bagi saya itu mengenal dari saya itu Triguna waktu itu. Jadi Triguna itu pada tanggal 17 Juli 84, 10 hari kemudian, wah ini kurang komplit, 10 hari kemudian saya tambahin Sakti. Jadi Triguna Sakti itu Juli 27 Juli 84. Jadi kira kalian paham, dan misalnya kalian menceritakan sama siapa yang bertanya kayak Guru Sopo, itu bisa menceritakan. Ya jelas saya bermula dari petarung jalan. Tahun itu ya, misalnya ada orang katanya punya kamu, punya ilmu, saya mesti berusaha ketemu dan berusaha untuk bisa taruh dan berusaha untuk bisa mengalahkan. Terus terang saya yang namanya atlet belum pernah di arena dulu, arena yang sifatnya tradisional di panggung dengan tidak ada juri dan tidak ada penilaian, artinya tarung kalah menang. Lepas dari itu seringnya itu saya taruh jalan karena saya punya jarak kelam ya. Terus terang saya itu tidak nutup-nutupi. Cuman sekarang pertanyaannya, bagusan mana bekas kiai sama bekas orang jalanan? Silakan jawab sendiri. Tuh. Terus pada waktu itu saya jajah Projo Milangori. Setiap ada tokoh yang dari Jawa Timur sampai Jawa Barat yang katanya punya ini jasowani. Makanya setiap kali ada ulang tahun di Padepokan, itu tokoh-tokoh itu yang sudah almarhum itu pasti sakti ini. Jadi beliau itu dulu tokoh penyebaran agama Islam yang pada waktu itu masih banyak tantangannya. Di antaranya satu, Syekh Ratin itu dari Tulungagung. Yang kedua, Syekh Haji Abdul Rashid itu dari Pabean sekitar Solo. Yang nomor tiga, Syekh Nampon, Syekh Amyat dari Tegal. Yang nomor empat, Syekh Nampon dari Padalarang. Jadi tiga tokoh itu yang saya pelajari ilmunya. Makanya sampai sekarang, karena kemarin sekitar 15 tahun saya vakum, saya tuh berpikir di samping dukungan kesehatan saya mulai mampu, saya berpikir mungkin tahun yang akan datang, mungkin sekian tahun yang ke depan itu mungkin saya sudah tidak mampu melatih, paling tidak saya sudah meninggalkan generasi penerus. Itu alasan saya. Jadi itulah saya sebagai yang dituakan dan sebagai pendiri Triguna Sakti. Terus berkembangnya Triguna, ada Intiraka dengan Triguna Sakti itu lain. Nah ini yang saya kembangkan sama kalian itu Intiraka. Biar kalian itu betul-betul mengerti Intiraka itu apa. Tidak hanya sekedar dilatih napas, tapi secara detailnya mendalamnya kalian tidak tahu. Di sini insya Allah nanti kalian akan tahu. Jadi sangat beruntung yang ada kesempatan untuk ikut memperdalam. Paham? Oke. Seiring dengan perjalanan waktu nanti, karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa bulan puasa nanti harus berhenti dulu. Dan saya tambahkan lagi, dan saya itu mengajarkan juga namanya komunitas pusaka perempuan. Itu saya ajari ilmu ini Intiraka, sudah berjalan 3 kali pertemuan. Jadi mereka tidak mengerti silat, hanya mengerti tentang Intiraka. Dan
orangnya itu sudah dewasa semua. Bukan seperti itu. Itulah ya saya dengan latar belakangnya biar kalian paham. Nah, karena waktu sudah cukup sore, latihan saya silakan berdiri. Dianu tempatkan untuk nanti Mas